ayo sama-sama kita maju, ayo tunjukkan bahwa dari anak yang kurang mampu kita bisa juga menjadi seorang anak yang sukses di masa depan. Saya sendiri optimis ya, anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang akan bermanfaat bagi masyarakat nantinya. Mereka akan menjadi orang-orang sukses insya Allah. Mereka juga yang kurang mampu bisa bangkit jika memang benar-benar berusaha dan belajar lebih giat. Nah, apalagi dari program nih sekolah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Tamruno, bersama saya Anissa Rahmah dalam program Speak seputar perbincangan edukasi Aceh kita. Nah, podcast ini membahas isu-isu penting seputar dunia pendidikan dan juga kreativitas pelajar generasi muda. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat inspiratif, yaitu sekolah rakyat. Apa sih sekolah rakyat itu? Nah, sekolah rakyat itu sebuah alternatif pendidikan komunikasi yang mengutamakan kemandirian, gotong royong, serta pembelajaran berbasis kehidupan. Nah, ingin tahu kita nih lebih dalam mengenai sekolah rakyat itu apa sih sebenarnya? Kalau ini kan hanya kata-kata. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita ada undang nih dua narasumber kita, yaitu Ibu Sri Amalia SPT sebagai Kepala Sekolah Rakyat dan juga dengan siswanya Cahaya Purnama S. Nah, assalamualaikum Ibu Sri dan assalamualaikum Cahaya. Nah, kita akan bahas lebih dalam nih gimana sih sekolah rakyat itu apa sebenarnya. Nah, boleh kenalan dulu nih sama Ibu Sri. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sri Amalia. Saat ini saya bertugas di Sekolah Rakyat Menengah Atas 2 Kabupaten Aceh Besar yang bertempat di Indrapuri dan dipercayakan sebagai kepala sekolah. Oke, Bu Sri. Selanjutnya siswanya nih, Cahaya. Kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Purnama S, biasa dipanggil Cahaya. Saya salah satu siswi dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 2 Aceh Besar. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita mau tanya nih sama kepala sekolahnya nih. Apa sih Bu sekolah rakyat menurut pandangan Ibu? Oke, mungkin sebagian dari kita pernah mendengar ya apa itu sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini salah satu dari program strategis Bapak Presiden Prabowo yang memberikan afirmasi untuk keluarga yang kurang beruntung mungkin ya dalam tanda kutip, yang kemudian anak-anaknya disekolahkan di sekolah rakyat dengan bantuan beasiswa full. Harapannya anak-anak ini nantinya akan menjadi agen perubahan yang akan membawa keluarga mereka keluar dari transmisi kemiskinan dan punya harapan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, nah ini pengertian dari menurut pandangan Ibu Sri nih ya, bahwa sekolah rakyat itu adalah program dari Pak Presiden untuk meningkatkan jangan anak-anak ini jangan sampai putus sekolah ya Bu. Benar. Iya, program yang sangat bagus nih. Nah, kalau misalnya untuk Cahaya nih, kenapa sih memilih untuk bersekolah di sekolah rakyat? Yang pertama, karena saya juga berasal dari keluarga yang kurang mampu dan saya juga punya cita-cita yang tinggi. Jadi dari situ saya pikir kayak kapan lagi punya kesempatan dapat sekolah free gitu, semuanya dibayarin, semuanya ditanggung sama pemerintah. Jadi dari situ saya ada minat untuk bersekolah di sekolah rakyat karena saya juga awalnya juga suka sekolah boarding ya. Nah dari situ saya memilih untuk masuk ke sekolah rakyat dan bertujuan untuk
mencapai cita-cita Cahaya supaya bisa menjadi anak yang mempunyai pikiran yang lebih leluasa tentang di luar sana. Iya, Seperti oke. itu. Nah, baik. Nah, berarti Aca ini memang motivasinya tinggi nih, ya, dan cita-citanya juga tinggi sehingga memang masuk ke sekolah rakyat ini memang betul-betul untuk meraih cita-citanya. Nah, untuk Ibu Sri nih, bagaimana sih kurikulum yang diterapkan di sekolah rakyat? Apa sama seperti sekolah pada umumnya atau berbeda, Bu? Nah, kita juga di sekolah rakyat menggunakan kurikulum nasional. Jadi ada kegiatan intra kurikuler, ada kegiatan kokurikuler, dan juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Namun di sekolah rakyat kita juga plus ya kurikulum karakter bagi anak-anak seperti itu. Kemudian kita juga membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan yang terkait dengan vokasional sebagai bekal juga ya nantinya bagi anak-anak ini setelah tamat dari sekolah rakyat Iya. seperti itu. Berarti kurikulum yang apa tadi Ibu bilang culture ya? Karakter. Jadi Berarti pada untuk dasarnya membentuk karakternya ya, Bu? ya benar. Tapi kita kalau di dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler kita juga tetap menggunakan kurikulum nasional. Oh iya, berarti tetap sama seperti kurikulum nasional pada Benar. umumnya ya, Bu. Oke. Nah, untuk Cahaya nih, ketika di sekolah rakyat, bantuan seperti apa sih yang Cahaya dapat? Yang pertama, bantuan yang saya dapat seperti mendapatkan fasilitas yang baik, nyaman, aman. Yang kedua, saya dapat pemahaman dan pengertian atau penjelasan dari guru-guru di sana. Saya juga dapat kasih sayang, karena kan orang kami jauh ya dari orang tua. Jadi orang tua kami di sekolah ya wali asuh, guru-guru. Dan di situ kami kayak memang ngerasa pure, kayak ngerasa orang tua sendiri. Karena setiap orang kami pulang selalu ditanya kabar kami gimana. Berarti ada orang tua asuh ya, Iya, yang membuat betul. kita juga nyaman di sekolah situ ya. Oke, nah kalau misalnya untuk terkait makanan nih, apa sih yang diberikan di sekolah itu? Maksudnya makan, apakah makan pagi aja atau makan pagi, siang, malam atau ada yang lain? Kalau untuk permakanan, orang kami jatah makan itu sehari 3 kali. Yang di makanan pagi sama siang itu kami selalu mendapatkan pembagian snack. Yang untuk malamnya dapat makan nasi kayak biasa, tapi setiap orang kami makan itu selalu seimbang. Selalu ada buah, sayur, nabatinya, hewaninya itu selalu lengkap. Berarti bukan hanya sekedar makan tapi juga diatur gizinya ya, Bu. Maksudnya dilihat dari gizinya dan makanannya itu 4 sehat 5 sempurna ya. Ya, betul. Oke. Nah, kalau misalnya kalau misalnya beasiswa nih ada uang saku, apakah di sekolah rakyat diberikan uang saku atau tidak? Untuk saat ini kami memang belum dapat uang sakunya. Iya, kalau untuk Ibu Sri gimana Ibu terkait bantuan yang terkait uang saku? Apakah mereka menerima uang saku atau tidak? Nah, anak-anak di sekolah rakyat kan full beasiswa ya, artinya kegiatan mereka pembelajaran di sekolah di cover seperti itu, kemudian kegiatan mereka untuk di asrama, permakanan, kebersihan diri dan lain sebagainya itu juga mereka dapatkan secara gratis. Kita pemberian untuk anak itu dalam bentuk tambahan nutrisi, jadi bukan dalam bentuk uang. ya. Jadi anak-anak di sekolah itu mereka dapat makan 3 kali sehari plus tambahan nutrisi sehari 2 kali. Nah, bentuknya itu ya makanan-makanan tambahan. Makanan seperti tambahan itu. tidak berupa uang ya, Bu. Benar. Iya, sebenarnya lebih bagus gitu kan, Bu, karena uang kalau misalnya diberikan uang belum tentu nanti digunakannya untuk kebutuhan yang memang mepet, kadang udah kebeli yang lain atau apa gitu, Bu ya. Dan Nah, jajanan sehat juga jajanan saya kan. iya, atau ciki-ciki kan anak-anak sekarang suka ciki-ciki nih. Nah, untuk Ibu Sri nih, bagaimana jadwal pembelajaran di sekolah rakyat? Apa sama seperti sekolah asrama atau ada yang berbeda, Bu? Nah, kalau di kita anak-anak alhamdulillah sudah kita biasakan pagi sebelum pembelajaran intra mereka duha dulu. Jadi kegiatan mereka itu terjadwal ya, semuanya kita jadwalkan. Mereka bangun sebelum subuh, kemudian melaksanakan subuh berjamaah. Setelah subuh mereka membaca Quran surah Al-Waqiah ya setiap harinya. Setelah itu mereka balik prepare untuk pergi ke sekolah, selesai berpakaian, makan sarapan pagi, kemudian mereka akan menuju ke sekolah. Namun sebelum mulai pembelajaran di pagi hari, anak-anak kita biasakan untuk sholat duha dulu.
Setelah itu mereka mengawali pagi dengan baca Asmaul Husna, baru kemudian pembelajaran intrakurikuler bersama dengan Bapak Ibu guru. Di jam pulang nantinya mereka akan ada kegiatan bersama dengan Bapak Ibu wali asuh, dan itu kita jadwalkan juga untuk materi-materi pendampingan terkait pendidikan karakter ya, public speaking, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang membuat mereka juga betah di sekolah rakyat. Jadi kita juga selingi dengan kegiatan berkebun, kemudian bersih masjid juga ya, agar mereka juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Kemudian kalau di malam minggu kan mereka tidak kita bolehkan menggunakan HP. Jadi kalau malam minggu ada kegiatan nobar, ada kegiatan jogging bersama. Jadi ya seperti itulah kalau kegiatan di sore hari. Kita di hari Jumat ada kegiatan kurikuler, di hari Sabtu anak-anak full kegiatan ekstrakurikuler yang pelatihnya itu dari guru-guru ataupun kita datangkan talent ataupun narsum dari luar. Seperti itu. Jadi Nah, Ibu, kalau misalnya untuk hari libur nih, apakah mereka ada hari libur ya emang khusus untuk bersantai? jadi di hari Minggu mereka sebenarnya nggak ada kegiatan, tapi malamnya kan biasa nobar ya. Ya, sering Di nobar. Minggu malam, Sabtu malam Minggu ya mereka nobar. Terus di pagi Minggu biasanya kita juga ada giat Minggu ya, bersih-bersih seperti itu ya, bersih-bersih asrama ya, bersih-bersih betul. Bersih di asrama. lingkungan masjid dan lain sebagainya. Sekali-sekali juga dijadwalkan kayak kemarin mereka ada ini ya, aksi sosial ya, bersih masjid di Ya. seputaran Seputaran sekolah. sekolah. Berarti banyak ya kegiatannya, bukan hanya untuk fokus ke belajarnya, tapi ada kegiatan lain untuk membentuk karakter mereka ya, Benar, Bu. Nah, seperti apalagi itu. seperti nobar tuh, itu kan sebenarnya kalau misalnya orang yang di asrama pasti kan mumet nih, nggak tahu ngapain. Tapi kalau udah dibuat nobar atau apa semacam kegiatan gitu, pasti nih betah nih di asrama. Iya. Ya, makin betah ya di asrama. Nah, gimana kalau Cahaya nih? Gimana sih perasaan Cahaya selama bersekolah di sekolah rakyat? Alhamdulillah saya sangat merasa senang karena yang Cah dengar-dengar mungkin kok sekolah-sekolah boarding kawan Cah kayak agak bosanin dikit ya. Tapi kok sekolah boarding kami ini yang sistemnya asrama ini sangat asik karena yang pertama full kegiatan, bukan cuma dapat capeknya aja, cuma bisa dapat membantu orang lain, bisa menghibur diri sendiri karena ada nobarnya setiap Iya, minggu. setiap minggu ya. Iya. Terus ada kegiatan-kegiatan yang memang apa tuh namanya, kita tuh ngumpul semuanya sama Iya, teman-teman betul. ya. Jadi makanya nggak buat ngebosanin ya. Kalau Iya. misalnya boarding yang Aca dengar nih, gimana sih perbedaannya? Mungkin kok yang Cah dengar mereka lebih sibuk ke ekstrakurikulernya, lebih fokus ke situ. Tapi kok orang kami enggak, orang kami masih banyak kegiatan-kegiatan yang lebih asik gitu. Karena misalnya setiap pagi minggu kami juga ada senam bersama, jogging, terus itu nanti main volley bareng gitu. Jadi Berarti seru. seasik itu ya. Iya. Oke. Nah, Ibu Sri, bagaimana sih proses seleksi masuk ke sekolah rakyat dan berapa siswa yang diterima di sekolah rakyat? Baik, kalau untuk di kita ya SRMA 2 Kabupaten Aceh Besar untuk tahun ini kita memang buka untuk jenjang SMA kelas 10 ya. Proses seleksi anak-anak di sekolah kami itu mereka diusulkan oleh pendamping PKH ya, program Keluarga Harapan dari setiap desanya. Karena kan pendamping PKH ini mestinya paling mengerti ya, Iya, keluarga paling yang tahu, didampingi ya. setiap desanya ya, Bu. Benar, Gitu. seperti itu. Jadi diusulkan oleh mereka, kemudian perekrutan siswa sekolah rakyat itu ada Satgas Perekrutan Siswa, diverifikasi, didatangin ke rumah ya, diinikan lah, Maksudnya dipastikan bahwa dipastikan memang apa layak atau tidak benar, gitu ya. dipastikan bahwa memang layak seperti itu. Kemudian itu saja sih. Jadi syarat untuk menjadi siswa di sekolah rakyat yang hanya ada 3. Yang pertama berasal dari keluarga desil 1 dan 2 dari data sen ya, data tunggal sensus ekonomi nasional ya, kemudian sosial ekonomi nasional, kemudian mereka berasal dari keluarga desil 1 dan 2, kemudian secara motivasi anak-anaknya memang punya motivasi untuk sekolah, motivasi untuk menjadi lebih Melanjutkan, baik, iya, kemudian dukungan dari orang tua. Oke. Nah, kalau misalnya seleksinya nih, apakah untuk tahun berikutnya bakalan direkrut lagi nih, Bu? Maksudnya apakah ini sampai tamat atau memang setelah tahun depan tetap ada nih?
siswa barunya? Secara pastinya kita juga belum ada arahan ke sana ya, mungkin karena baru juga Oh 4 iya, bulan ya. belum. Tapi insya Allah sama seperti sekolah yang lainnya. Ada Jadi yang nantinya pastinya akan ada yang naik ke kelas kelas 11, 9, kemudian juga ada yang masuk kembali di kelas kelas 10, ya 10. kan seperti itu ya. Cuma memang sebenarnya info terkait dengan perekrutan anak-anak kita untuk disekolahkan di sekolah rakyat dengan beasiswa full ini harusnya merata ya Iya, informasinya merata. ya. Iya, Jadi benar. kita pun masyarakat ya yang tahu terkait dengan kondisi orang-orang di Orang-orang sekitar sekitar, kita. iya. Jadi Mungkin bisa kan kita ajukan juga ya kan, benar, Bu? benar, Iya. benar. Nah, kalau untuk sekolah ini nih, ini kan di Aceh Besar nih Benar. letaknya, Bu. Apakah penerimaan siswanya itu dari Banda Aceh ke Aceh Besar atau memang seluruh Aceh, Bu? Atau cuma Aceh Besar saja? Untuk saat ini di mana sekolah itu, maka orang-orang yang Di sekitar domisili di situ. kabupaten itu Oh. yang Yang diterima. diutamakan berarti diterimanya misalnya ini, oh di Aceh Besar sekitar Indrapuri berarti Keseluruhan Aceh Besar. oh Jadi keseluruhan. anak-anak di kita itu berasal dari 23 kecamatan di Di Aceh Aceh Besar. Besar, seperti Oke, itu. berarti kalau misalnya Banda Aceh kemungkinan besar yang ada di satu lagi ya, Bu? Maksudnya sekolah rakyat. Darussaadadah juga Aceh Besar, Oh, Aceh karena Besar. tempatnya di Aceh Kabupaten Besar. Aceh Besar juga. Iya, berarti kalau untuk Banda Aceh belum ada informasi ya, Bu? Saat ini kalau untuk Aceh, Provinsi Aceh itu ada 8, 2 di Aceh Besar, 1 di Aceh Selatan, kemudian di Biren, di Pidijaya, Singkil, Subul Salam. Oh, berarti masih belum merata ya. Karena pun sekolahnya belum dibangun ya, Bu? Karena memang tidak juga di semua kabupaten kota ya untuk saat ini, berarti yang baru dibuka untuk Untuk sekolah rakyat untuk Untuk 8 berasal kabupaten ya, Bu? berdasarkan ajuan mungkin ya. Ajuan dari masing-masing. Oke, nah untuk Cahaya nih, saat proses seleksi itu gimana sih cerita Cahaya pas waktu bersekolah, diajukan ke sekolah rakyat? Cerita dari awal nih, gimana bisa ada ditanya, oh Cahaya mau nggak ke sekolah rakyat gitu. Nah, coba ceritakan nih. Yang pertama kemarin tuh kan saya lagi di rumah nih ceritanya. Kemarin tuh emang pertama ada niat tes di SMA Salimum juga ya. Cuman sebelum Caha pergi ke SMA Salimum, sehari sebelum itu ada orang kakak-kakak KPH, ibu-ibu PKH. PKH, Nah, iya. maaf. Setelah itu ditanya umur Caha berapa, tahun ini Caha masuk kelas berapa. So Caha jawab umur Caha 15, tahun ini Caha masuk kelas 10. So katanya ada niat sekolah di mana gitu. Caha bilang niat sekolahnya yang dekat-dekat di Salimum, di sini aja yang lebih mudah dijangkau. Setelah itu diinformasikan bahwa ada sekolah program dari Bapak Prabowo, sekolah rakyat. Di situ nanti semuanya bakalan difasilitasi. Nah, di situ Caha juga tertarik, orang tua Caha juga ngedukung. Jadi di situ ada dikasih kertas yang isinya itu nama lengkap, Seperti biodata ya, gitu ya. seperti biodata Iya. pada umumnya. So di situ juga ada ditanya prestasi-prestasi Caha sebelumnya gitu. Dari Berarti itu untuk apa proses seleksinya ya? Iya. Berarti ada prestasi yang apa yang pernah Aca raih gitu ya? Iya, betul. Terus di minggu-minggu selanjutnya ada datang lagi orang ibu-ibunya untuk mengecek diverifikasi Iya. tadi yang Ibu Sri bilang ya. Oke, verifikatornya. Setelah dari situ dicek juga ukuran pakaian seragamnya itu berapa, sepatu gitu untuk masuk Ke sekolah. ya. Berarti kalau misalnya udah pasti masuk ke situ seragamnya pun difasilitasi Iya, juga betul. ya. Berarti sampai ke tas sekolah juga sepatu semuanya ya. Wah, berarti memang betul sekolah rakyat nih ya yang memang memfasilitasi dari keperluan kita pribadi hingga di asrama. Nah, untuk Ibu Sri nih, apakah sekolah rakyat itu memberikan beasiswa kepada muridnya untuk ke depan, Ibu? Program ini insya Allah berlanjut ya. Karena memang ini kan afirmasi untuk keluarga yang memang butuh dukungan Yang kurang mampu bentuk ya. negara hadir ya Iya. bagi rakyatnya. Jadi anak-anak
yang nantinya mungkin secara kemampuan akademik mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, maka akan kita hantarkan ke perguruan tinggi dengan beasiswa juga yang akan diberikan kepada mereka. Namun kan nanti ada juga anak-anak kita yang mungkin lebih tertarik untuk ke dunia kerja ya. Insya Allah itu juga akan difasilitasi. Jadi saat ini Sekolah Rakyat ini kan berada di bawah Kementerian Sosial ya. Sudah mulai ada hilirisasi kemana nantinya tamatan dari Sekolah Rakyat ini akan melanjutkan ya. Apakah yang akan masuk ke perguruan tinggi seperti itu, ataupun yang akan masuk ke dunia kerja seperti itu. Wah, berarti Sekolah Rakyat ini bukan hanya sampai sekolah saja, tapi akan difasilitasi untuk kedepannya, apakah ingin ke jenjang pendidikan kuliah ataupun ke dunia pekerjaan ya, Bu. Iya, berarti anak-anaknya nih memang harus semangat untuk belajar ya, untuk meraih cita-citanya ke depan. Nah, kalau misalnya Aca sendiri nih, setelah tamat dari Sekolah Rakyat ingin melanjutkan kemana? Saya sendiri ingin melanjutkan perguruan tinggi. Setelah dari perguruan tinggi, saya maunya tes polwan. Tes polwan. Nah, kalau perguruan tinggi apa nih yang ingin Aca lanjutkan? Hukum. Oh, hukum. Lebih tertarik ke situ. Kalau hukum nanti politik itu. Politik ya. Kalau nggak hukum ke dunia politik ya. Dan ada cita-cita jadi polwan nih. Oke, betul. Ini harus latih fisik ya dari sekarang. Oke. Nah, Ibu Sri, kenapa sih? Gimana sih proses Ibu menjadi kepala sekolah nih? Yang dari awalnya Ibu menjadi guru di SMA 1 Krum Barunajaya ya, Bu? Gimana nih prosesnya nih, Bu? Ya, takdir juga ya. Artinya alhamdulillah Allah beri kesempatan ya. Jadi kita ada sekitar 5 orang awalnya yang masuk di surat ya, seperti itu, undangan untuk mengikuti seleksi menjadi kepala sekolah rakyat. Jadi diundang oleh KSPSTK Kemendikdasmen ya, seperti itu. 5 orang yang terpanggil di awal, kemudian plus 10 orang lagi. Untuk setiap titik sekolah rakyat itu ada seleksi untuk menjadi kepala sekolahnya. Kemudian 15 orang, yang dari 5 plus 10 tadi itu 15 orang kita mengikuti seleksi dengan Kemendikdasmen, terpilih 3 orang, kemudian kita lanjut dengan seleksi dengan Kemensos sampai kemudian kita dipercayakan 1 orang kemudian untuk menjadi kepala sekolah. Jadi ini sebenarnya bagian juga dari takdir kebaikan dari Allah ya. Artinya diberi kesempatan untuk menjadi kepala sekolah bagi anak-anak ini ya. Semoga dapat berkontribusi, memberikan manfaat agar memang anak-anak ini benar-benar menjadi agen perubah ya di keluarganya masing-masing seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Berarti Ibu memang melalui seleksi juga nih menjadi kepala sekolah hingga dipercayakan sebagai kepala sekolah rakyat ya sekarang ini. Nah, kalau untuk Cahaya nih, apa sih yang menariknya di sekolah rakyat daripada sekolah biasa? Yang pertama karena ya semuanya difasilitasi kan, karena saya juga berasal dari keluarga kurang mampu nih. Yang kedua karena boarding, karena saya suka sekolah boarding. Yang ketiga karena di sana juga full kegiatan, bukan cuma di akademi tapi non akademinya juga ada, seperti ekstrakurikuler badminton, volley gitu. Berarti semua ada. Nah, kalau fasilitas yang dilengkapi, fasilitas semacam apa itu? Seperti yang pertama ranjang, lemari, alat mandi, seragam, sepatu, kaos kaki, ciput, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wah, keren ya. Berarti dari ujung rambut hingga ujung kaki itu memang difasilitasi semua. Betul. Nah, kalau untuk kamarnya sendiri, apakah masing-masing atau satu kamar itu berdua atau bertiga gitu? Untuk satu kamar itu berisi 4 orang. Jadi orang kami ada kawan-kawan gitu. Jadi berarti masing-masing itu ada fasilitasnya sendiri ya. Betul. Wah, keren nih. Berarti sekolah rakyat ini memang memfasilitasi satu anak itu satu ranjang, satu lemari. Pokoknya masing-masing punya sendiri ya. Wah, meja belajar ada juga nih. Karena kan ada sebagian di sekolah lain kadang nggak ada meja belajar, cuma difasilitasi mungkin lemarinya aja sama ranjangnya gitu. Nah, kalau
kalau misalnya di sekolah rakyat ini semua dari ciput sampai kaos kaki pun difasilitasi ya. Iya. Berarti itu Bu, cewek cowok ya, perempuan sama laki-laki semua juga difasilitasi ya. Oke, ini di sekolah rakyat ada berapa orang laki-laki dan ada berapa orang perempuan Ibu? Kita di sekolah rakyat total semua 100 ya, kapasitasnya itu 100, ada 60 perempuan, 40 laki-laki. Jadi anak-anak ini juga nantinya di sekolah mereka akan mendapatkan satu laptop satu orang. Oh, satu Untuk laptop. satu Berarti orang. difasilitasi juga Iya, nih laptop satu betul. orang satu laptop ya. Wah. Nah, untuk Ibu Sri nih, apa sih dampak sekolah rakyat bagi masyarakat sekitar, Bu? Karena memang ini benar-benar memungkinkan yang tidak mungkin ya. Alhamdulillah kan pemerintah memfasilitasi anak-anak dari keluarga yang mungkin secara mandiri mereka tidak mampu mengakses pendidikan berkualitas, hari ini mereka mampu ya. Sebagaimana harapan nantinya mereka bisa membawa keluarga mereka keluar dari transmisi kemiskinan, punya harapan. Tentunya ini akan sangat berdampak bagi masyarakat ya, Masyarakat sendiri ya, Bu. akan sangat berdampak. Harapan kita seperti itu, mereka memang benar-benar menjadi agen perubahan di keluarga mereka masing-masing ya. Nah, kita berharap memang semua anak-anak ini dapat lanjut ke perguruan tinggi atau memasuki dunia usaha. Mereka menjadi mandiri ya bagi dirinya, kemudian mampu membantu keluarganya seperti itu ya. Dan pastinya ketika mereka sukses nantinya akan berdampak bagi masyarakat di mana Masyarakat mereka juga. berada ya. Iya, semoga aja anak-anak yang bersekolah di sekolah rakyat ini dapat memberikan dampak positif nih untuk teman-teman yang di luar sana ya kan Bu. Oke. Nah, kalau kendala yang Ibu hadapi selama di sekolah rakyat apa nih Bu? Kita sekolah rintisan ya, namanya sekolah rintisan pastinya akan ada tantangan ya, ada juga kendala-kendala. Sejauh ini alhamdulillah Kemensos artinya hadir memfasilitasi kita ya terkait dengan Sarpras, terkait dengan kurikulum ya, terkait dengan pendanaannya juga seperti itu. Alhamdulillah lah tantangan-tantangan itu dengan kebersamaan kami, saya tentunya ya, kemudian dibantu oleh guru-guru, dibantu juga dengan wali asrama yang mereka dari pendamping PKH, dari TKSK juga, dari Resos juga ya. Dan juga kita ada beberapa orang bapak-bapak tagana yang ditugaskan di sekolah baik sebagai keamanan, tenaga kebersihan dan juga juru masak. Alhamdulillah kita bersama-sama terus mencari format terbaik lah dalam membersamai anak-anak ini. Harapan kita memang selain secara akademik, secara pengetahuan mereka menjadi lebih baik ya, perubahan di karakter kita juga menjadi yang utama. Karena memang di sekolah rakyat sendiri kita itu ada 3 hal yang tidak boleh terjadi di sekolah rakyat ya. Yang pertama bully, intoleran dan juga tindakan kekerasan. Jadi memang kita bersamai anak-anak ini insya Allah ke depan semakin baik lagi. Amin, semoga ya Bu. Iya. Nah, apa nih yang kalau misal Cahaya nih, ada nggak mengalami kendala selama bersekolah di sekolah rakyat? Kalau untuk kendala nggak ada sih, karena memang semuanya karena kami juga berasal dari keluarga yang sama ya, sama-sama kurang mampu, jadi sama-sama saling toleran, bahu-membahu, so juga mendapatkan fasilitas yang layak, yang baik gitu, nyaman lagi. Jadi Berarti kalau biasanya kendala nggak ada. nggak ada ya. Alhamdulillah nyaman Iya, ya. betul, sangat Oke. nyaman. Nah, Ibu, apa nih ya ingin Ibu sampaikan kepada guru-guru Ibu dan siswa-siswa Ibu yang ada di sekolah rakyat? Bisa Ibu sampaikan? Jadi setiap keberadaan kita kan pasti punya tujuan kebaikan ya. Insya Allah dengan takdir keberadaan di sekolah rakyat maka berkontribusilah memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita ya. Saya sendiri optimis ya anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang akan bermanfaat bagi masyarakat nantinya. Mereka akan menjadi orang-orang sukses insya Allah. Kita dampingi terus, kita motivasi terus ya untuk masyarakat sekitar juga yang mengetahui mungkin di lingkungannya, di lingkungan rumahnya ya seperti itu, atau di kalangan sana keluarga seperti itu, anak-anak yang memang secara kondisi keluarga
layak seperti itu, maka boleh diusulkan agar program ini dapat kita Berjalan, nikmati, kemudian memang tepat sasaran, seperti itu ya. Insya Allah program ini adalah program kebaikan Ya. yang harus kita dukung Penuh bersama. ya Bu untuk kedepannya bisa lebih berlanjut lagi Bu ya, Benar. membantu orang-orang sekitar. Nah, kalau misalnya untuk Cahaya sendiri nih, apa yang ingin Cahaya sampaikan kepada orang tua Cahaya, teman dan guru selama Cahaya belajar di sekolah rakyat? Bisa sampaikan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua saya karena selalu mendukung saya dalam hal apapun, selalu memberi saya motivasi dan kata semangat. Dan yang kedua saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu guru, wali asuh yang telah membimbing kami, yang telah menggantikan peran orang tua kami ketika kami berada di sekolah rakyat, yang telah memberi kasih sayang, perhatian, rasa pedulinya sama seperti yang kami rasakan dengan orang tua kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman, ayo sama-sama kita maju, ayo tunjukkan bahwa dari anak yang kurang mampu kita bisa juga menjadi seorang anak yang sukses di masa depan. Karena kesuksesan itu bukan cuma datang dari anak dari Yang keluarga yang mampu. berada, tapi yang dari keluarga tidak berada juga bisa jika kami mempunyai keinginan yang besar. Iya, oke. Nah, ini pesan dari Cahaya ya, bahwa bukan hanya anak-anak di luar sana yang disekolahkan bagus atau di apa tuh namanya, pendidikan yang lebih bagus, tapi mereka juga yang kurang mampu bisa bangkit jika memang benar-benar berusaha dan belajar lebih giat. Nah, apalagi dari program nih sekolah luar biasa, mereka itu bisa lebih udah merasakan kenyamanan dan mereka bisa lebih membuktikan bahwa mereka juga bisa lebih dari anak-anak yang mampu gitu ya. Oke, nah luar biasa nih perbincangan kita. Terima kasih untuk Ibu Sari sebagai kepala sekolah nih dan juga siswanya Cahaya yang hari ini udah berbagi cerita nih tentang sekolah rakyat. Semoga Rakan Tamruno mendapatkan sudut pandang baru tentang pendidikan sekolah rakyat. Nah, jangan lupa untuk follow dan tonton program Speak melalui kanal YouTube Raspendika Tamruno dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai bertemu lagi di acara berikutnya atau di episode berikutnya. Nah, saya Anissa Rahma dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.